Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jadul Akbar dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas FPSB Universitas Islam Indonesia. Nah, di sini kembali lagi saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman tentang teori dan penggunaannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalamnya, kita harus tahu teori itu apa ya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Atau teori juga bisa dimaksud dengan serangkai bagian atau variabel. Definisi ini dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan dan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah ya teman-teman. Nah, setelah dari apa itu teori, kita beralih pada tujuan dan fungsi daripada penelitian ya teman-teman. Fungsi teori pada penelitian ya. Nah, yang ke satu adalah teori orientasi. Nah, teori ini memberi suatu orientasi kepada para ilmuwan sehingga teori tersebut mempersempit cakupan yang akan ditelaah sedemikian rupa sehingga dapat menentukan fakta-fakta yang ditemukan. Yang kedua, sebagai konseptual dan klasifikasi dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep-konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tersebut tertentu ya teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu teori tentang generalisasi. Nah, tidak asing ya dengan teori yang ini, yaitu tentang generalisasi ya. Teori ini memberikan rangkuman terhadap generalisasi atau empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi ya teman-teman. Yang keempat yaitu teori sebagai peramal fakta, memuat prediksi tentang adanya fakta dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui. Ya teman-teman, di penelitian kualitatif ini teori mempunyai beberapa fungsi, yaitu sangat sebagai alat means atau sebagai tujuan ends, yaitu fungsi pertama, teori sebagai alat pemandu umumnya digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu fenomena khusus ya teman-teman, sehingga memungkinkan si peneliti mengetahui sesuatu acara secara maksimal ya. Nah, fungsi kedua, teori sebagai tujuan yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi yang harus diperhatikan oleh para peneliti. Nah, teori yang digunakan tidak dapat ditentukan ya sebelumnya di a priori. Penelitian tidak bertujuan untuk mengkaji dan membuktikan kebenaran suatu teori. Teori itu bahkan dikembangkan dan berdasarkan data yang dikumpulkan dan mengembangkan teori. Atau mengembangkan teori ya teman-teman. Cara menggunakan teori atau menganalisis fenomena sosial ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan teori yang sudah dibuat oleh para ilmuwan, contohnya teori pertukaran. Nah, teori pertukaran adalah interaksi antara individu yang melakukan pertukaran kepentingan dengan hukum dasar yaitu imbalan dan keuntungan yang didapat oleh individu yang melakukan pertukaran itu. Salah satu fenomenanya adalah beberapa minggu yang lalu saya sedang berjalan atau ke sebuah toko atau berbelanja dari satu toko swalayan yang ada di sekitar Banaran, atau saatnya saya ya sedang memilih ya barang-barang yang akan saya beli. Lalu saya ketemu dengan salah satu karyawan perempuan yang sedang merapikan barang yang baru saja didistribusikan dari pabrik. Lalu dalam jarak yang tidak cukup jauh, saat dia sedang melihat ke arah saya mencoba tersenyum untuk sekedar menyapa. Kemudian karyawan tersebut membalas senyumannya.
Nah, saya dengan sopan dan menghampiri yang sedang kebingungan untuk mencari barang yang saya butuhkan dan membantu saya untuk mendapatkan barang yang sedang saya cari. Nah, lalu setelah saya mendapatkan barang apa yang saya butuhkan, saya mengantri ya di kasir. Nah, yang pada saat itu antriannya cukup panjang. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya tiba waktu giliran saya untuk membayar. Penjaga kasir atau yang sedang ada diskon. Nah, menanyakan apakah saya mempunyai kartu member dan menanyakan apakah uang yang kembalian receh saya boleh disumbangkan untuk anak yatim piatu. Nah, dengan sikap baik yang dimiliki oleh karyawan dan penjaga kasir terbuat. Nah, dari fenomena yang saya ceritakan tadi dapat diteliti ya teman-teman dengan menggunakan teori yang bernama teori pertukaran. Dalam contoh kasus di atas merupakan perilaku pertukaran sosial karena mereka saling bertukar senyuman antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam konsep Humans atau perilaku pertukaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa proposisi yang dapat menentukan apakah perilaku tersebut terus diulangi dan